Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tiapa, NIM D314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai task scheduler di Windows Server. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah ada yang tahu apa itu task scheduler. Ya, di sistem operasi Windows, ya, task scheduler adalah sebuah fitur di Windows untuk jalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat task yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifik. Ya, tergantung kebutuhannya. Oke, contohnya gini. Kita login dulu ke server. Oke, sebelah kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan task scheduler ini penting banget ya. Task scheduler kadang kita harus jalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard task scheduler. Nah, ini klik aja di sini. Oke, kita maximize. Nah, inilah menu dari task scheduler. Pada menu scheduler di sebelah kiri kita bisa lihat di task scheduler lokal, artinya yang berjalan di server ini. Kemudian di bawahnya kita expert dan task scheduler library, di bawahnya ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua task scheduler tergantung program yang berjalan, program yang di Windows atau program yang di luar. Program yang di luar Windows maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, ini Microsoft kita expand. Nah, ini Microsoft, ada Windows ya. Jadi produk Microsoft kan ada Windows, ada Microsoft Office dan sebagainya, dan Windows kalau kita expand. Nah, ini macam-macam isinya. Yang namanya program bawaan Windows itu punya task schedulernya sendiri atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini, yang di Net Framework ini kan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada di sebelah kanan kita lihat namanya, nama tugasnya apa, nama teksnya, namanya Net Framework, dan Engine versi 4 statusnya ready. Oke, yang gampang aja. Selain Windows ada juga program lain yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox ini saya install di Windows Server. Si Mozilla dia bikin schedule-nya sendiri, dia punya tugas terjadwalnya sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini Mozilla, di sebelah kanan kita lihat di menunya. Kita expand dulu tampilannya biar lebih enak. Oke, nah ini contoh di sini ada nama, status ada trigger, kemudian ada next run, timeless run, resultnya apa, kemudian auditor memiliki siapa. Oke, contoh gini, Microsoft background, kok Microsoft Firefox background update sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update. Jadi dari namanya saja kita bisa lihat dari Firefox ini berjalankan background update, dia akan mengupdate software Firefox ini secara background dan trigger. Setiap trigger dan di trigger pada jam 49 dini hari pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah trigger, kemudian ulangi setiap jam 7 pagi, kemudian next run time kita bisa lihat kapan dia akan berjalan, kemudian yakni tanggal 10 bulan 9 September, kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9 jamnya kita bisa lihat, kemudian hasilnya ya apa, next run resultnya apa. Nah, the task running, kemudian author pemilik ya, ini jadi yang punya task ini siapa, si Mozilla gitu. Kelihatan kita bisa lihat di bawah menunya, si menu bawaan ada general. Nah, ini kita bisa lihat name namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya,
kemudian pemiliknya, description. Nah, ini keterangannya untuk apa, tes Firefox background update. Ini keterangan lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger, nah one time sekali aja secara detail kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan. Kemudian action, di bagian action kita bisa lihat dia menjalankan apa, programnya, lokasinya di mana, jalanin di C program files. Nah, di Mozilla X Firefox XC, ya ini panjang banget nih, enter nih kalau mau dilihat. Oke, tapi di schedule bawaan si Mozilla Firefox ya. Lalu connection kita bisa lihat ini, kita nggak bisa otak-atik di sini, tapi kita bisa baca start the text only if the computer only for berapa menit. Bisa ini nggak bisa kita conteng, ini bisa kita lihat aja di sini. Lalu kita bisa lihat history bagaimana, apakah dia terjadi kegagalan update atau enggak. Kita bisa lihat hasil tesnya. Nah, ini seperti apa kita bisa lihat di sini laporannya. Oke, di samping itu kita bisa buat teks kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad. Setiap kali saya login ke server, setiap saya baru login, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatat di Notepad. Daripada saya buka Notepad secara manual, saya nggak mau repot, jadi biar Windows ya langsung jalani setiap saya baru login. Caranya gampang banget. Oke, kita buat tes sendiri di bagian text scheduler library. Kita klik kanan, pastikan sudah kepilih ya, kepilih seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic text di sini, atau paling enak kita bikin new folder dulu. Kita kelompokkan teks kita, buat folder namanya admin. Jadi si teks yang di dalam ini, sini teks yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini klik, kemudian klik kanan create basic text. Oke, kita juga bisa create basic text di sini. Klik di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kita klik kanan di sini create basic text, nggak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad, kemudian deskripsinya jalankan Notepad. Setiap baru login ke server, kemudian klik next. Nah, kita bisa kita manual sip kapan, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan terus setiap kali saya login, atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login. Jadi when in log on, kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start program. Kita bisa email display message, cuma ya ini description artinya sudah hampir nggak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih aja start program, klik next. Kemudian program scriptnya apa ya mau saya jalan, kita bisa jalani program, kita bisa juga jalan script. Kalau Anda tahu script di Windows, contohnya script yang ekstensinya itu batch file. Nah, itu script yang kita bisa jalanin. Salah satu script yang kita bisa jalanin, kita coba jalankan Notepad saja. Klik browser. Oke, kemudian kita pilih di mana program yang mau dijalanin. Karena Notepad saya taruh di C di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah, ini dia Notepad XC, klik open, kemudian kita bisa pilih argumen, tambahin argumennya di opsional aja. Terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen, kita isi saja bila dilakukan, tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja. Kemudian klik next. Oke, kita review dulu. Namanya jalankan Notepad, ini teks yang kita buat, kemudian deskripsinya apa, kemudian trigger and log on, suka-suka master. Jadi hanya akan berjalan apabila yang login ini si akun master. Kita bisa ubah nanti. Kita klik finish.
Jadi oke, sekarang tes yang sudah kita bikin ini kita bisa lihat namanya apa. Jalankan Notepad, statusnya ready, triggers and logon on, suka-suka. Master, oke, next. Run time-nya belum, last run. Kita bisa lihat di sini kapan run resultnya ini, kemudian kapan dibikinnya. Kita bisa lihat autornya siapa. Nah, suka-suka, master, create, kapan. Oke, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action, condition gitu. Kemudian kalau mau diedit bisa kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita bisa edit schedule, waktu atau keterangan apapun. Action to condition, kita bisa lihat, kita bisa pilih condition. Nah, ini start the task only if the computer for misalnya 10 menit, jadi kita hanya jalankan task ini kalau komputernya ini atau dipakai dalam beberapa lama, 10 menit, 5 menit, yang silahkan, tapi saya nggak akan pilih itu. Kemudian kita bisa pilih start the task only if the computer power start stop of the computer switch to power gitu ya. Kita bisa pilih lah di sini sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin Anda mengerti lah maksudnya ini apa ya. Oke, kemudian setting, di bagian setting, nah ini allow task to the run one the main. Kita bisa jalankan task ini sesuai dengan mau kita kapan aja, bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan teksnya kalau berjalan lebih dari beberapa hari. Nah, 3 hari gitu bisa. Kemudian history, kita lihat history ini baru satu entry-nya. Ini kita bisa lihat tes kategorinya, date and time-nya kapan gitu. Details kita bisa lihat secara details di sini. Keterangan lebih lanjut mengenai task yang baru kita bikin. Ini di bagian general kita bisa pilih bagian security option. When running task use the following user account. Kita bisa pilih user account, siapa aja yang akan menjalankan tes schedule jalankan Notepad ini. Apa hanya si master aja atau semua user? Kita bisa ubah di sini. Change user or group, kita bisa pilih mau si master doang atau semua, setiap orang yang login ke server ini bisa aja. Misalnya si master atau administrator juga boleh. Misalnya administrator, saya tambahin administrator check names. Nah, ini administrator yang bullet in account ya. Oke, yang ini yang built-in account administrator, yang bukan administrator ya nggak dipakai. Pilihnya klik oke lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master check name. Oke ya, balik lagi, atau kalau mau semuanya ya, semua admin ya bisa aja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa jalanin, mau si master atau si administrator lokal bisa, tapi saya mau jalan si master aja. Master, oke, lalu kita bisa pilih run only when user is logged on. Jadi hanya berjalan kalau usernya login baru dia berjalan. Kita bisa pilih run with the hacker. Kita jalankan Notepad ini dengan brief yang paling tinggi ya bisa. Oke, kalau sudah kita klik oke. Dan sekarang kita tutup dengan kita coba restart servernya. Harus otomatis berjalan, kita lihat ya. Kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita coba login kembali. Sekarang harusnya Notepad berjalan, tapi saya bisa kita cek apa berjalan. Oke, lihat di sini Notepad-nya berjalan. Ini langsung kebukaan sama Windows-nya, jadi saya nggak perlu repot-repot jalanin Notepad-nya langsung kebuka tiap kali saya login. Caranya gampang ya, bikin text scheduler itu
sekali. Misalnya perusahaan punya kebijakan bagian IT-nya untuk merestart server pada jam setiap tanggal 1 awal bulan, dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin scriptnya, itu kita bikin scriptnya dulu. Ini automatic refresh. Oke, jadi untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu kita bisa gunakan task scheduler. Caranya pertama kita buat scriptnya dulu. Kalau Anda pernah buat script batch atau batch script di Windows, mungkin Anda tahu cara ya, tapi yang gampang gini. Oke, kita buka Notepad. Kalau di command prompt ada yang namanya shutdown, ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah, ini shutdown punya option namanya R, itu artinya restart. Mana R-nya? Ya, down run. Nah, ini full shutdown and restart the komputer. Jadi kalau kita jalankan shoot kemudian diikuti dengan run seperti ini, shoot run kemudian kita enter ya, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahin min, jadi dia akan menambahkan time mau berapa detik dia akan shoot. Mana ya, di sini ada harusnya nih time. Nah, SPI detik sebelum dia shutdown. Contohnya misalnya 10. Kalau saya enter sekarang, maka enter ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin scriptnya dulu. Oke, misalnya ketik aja langsung shutdown minus R T10 misalnya ya. Oke, kemudian kita save di sini, kita taruh aja di desktop, gampang. Misalnya restart udah langsung aja save. Oke, sekarang kita ke desktopnya. Nah, ini restart teks ini saya rename dulu belakangnya, bukan teks tapi but. Oke, klik yes. Nah, ini adalah back script. Jadi kalau saya double klik ini, server akan merefresh dalam waktu 10 detik, tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita buka task scheduler untuk memasukkan script ini ke jadwal sebuah program yang terjadwal. Kita buka scheduler. Oke, kemudian kita masuk ke text scheduler library. Oke, di bagian admin. Nah, ini yang saya bikin, saya masukin aja di bagian admin. Di bagian admin kita klik kanan di sini create new text. Yang tadi kan kita create basic text ya. Coba kita buat teks baru dengan create new text. Klik new text. Oke, di new text ini kita kasih nama restart server description. Misalnya jadwal. Oke, sekarang change user or group. Kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa, kita bisa masukkan saja administrator. Jadi semua admin bisa. Jadi ini akan berjalan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita pilih saja run with the ini boleh di sini kita control, kemudian triggers. Kita klik ini dulu, bisa di sini kita lihat isinya. Nah, triggersnya ini mau sekali waktu tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan. Begini text and scheduler, kita bisa pilih sini bikin teksnya ini dimulai tiap kapan pada scheduler pada setiap baru login pada baru start.
server ini restart tiap minggu 1 jam malam. Jadi saya pilih schedule. Oke, kita startnya bisa pilih mau bulannya. Ini mau select all bisa, kemudian dinya kita pilih tanggal 1. Karena saya mau tanggal 1, jadi pilih aja tanggal 1 atau bisa pilih first, second, third, last. Misalnya first kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian first ya mau jadi setiap hari minggu pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih hari Minggu pertama, hari Senin pertama, ya Anda bisa pilih sesuka di sini ya. Kita tapi mau setiap tanggal 1. Nah, setiap tanggal 1 aja. Oke, kemudian start mau tanggal 10 bulan 9, kemudian kita bisa pilih source score time zone, karena bisa jadi kita punya server yang letaknya di zona waktu yang berbeda. Misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga yang di Jayapura ya, kan waktunya berbeda ya. Kita bisa seasonic ya, course time zone-nya ini ya sesuai kebutuhan. Di bawah sini kita bisa pilih delay test for beberapa, kita bisa pilih mau langsung berjalan atau delay berapa lama, mau 30 detik, 1 menit, sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, tidak berapa lama, mau tiap jam ya, itu tergantung kebutuhannya. Tapi karena ini dijalankan sekali saja tiap jam malam setiap tanggal 1 awal bulan ya, saya nggak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah ya kita klik oke. Kemudian di bagian action condition ya, setting ya, kita bisa ubah ini ya, optionan ya, jiwa ini sesuai dengan kebutuhan. Start the text only if the computer for berapa, kemudian setting kalau to run ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kita bisa ubah kondisi dan setting di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah kita klik oke. You mark after of the name or the one action. Oke, ada yang kurang di sini actionnya. Oke, di sini belum saya masukin actionnya apa, start program. Oke, start program kita klik browser, karena di desktop tadi kita pilih yang restart. Oke, ini argumen tidak ada yang perlu dipilih, kita klik oke aja, kemudian klik oke lagi. Jadi server ini akan merestart setiap tanggal 1 jam 1 malam ya, tiap saya nggak akan lakukan itu. Ini cuma contoh aja, jadi kalau ada mau coba silakan Anda jalankan contoh script ini. Kemudian nyalakan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai jam dia ngerestart apa nggak dibak. Cuma saya nggak akan lakukan itu karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai task scheduler di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan mainstream Windows Server. Kalau begitu dari saya cukup kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.